Teman-teman, national holiday yang ditetapkan oleh pemerintah saat Natal, Tahun Baru, Lebaran, dan hari-hari besar lainnya secara umum mengakibatkan kantor-kantor pemerintah, swasta, dan sekolah-sekolah libur alias menghentikan kegiatannya sehari-hari. Kenyataannya, hari-hari libur nasional memberikan dinamika yang berbeda bagi berbagai kalangan masyarakat. Ada yang bisa liburan, rehat sejenak, tapi sebaliknya ada yang malah sibuk bekerja. Ada yang senang menerima THR, tapi ada yang pusing harus bayar THR. Ada yang tekor, tapi ada yang senang karena penghasilannya meningkat. Ada orang yang bisa liburan, beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, handai tolan, dan jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Sebaliknya, ada orang yang malah sibuk bekerja justru saat musim liburan, seperti petugas kepolisian yang sibuk mengatur lalu lintas agar tertib dan lancar, serta mengamankan tempat-tempat tertentu yang ramai dikunjungi masyarakat. Juga orang-orang yang beraktivitas di sektor transportasi, seperti pesawat terbang, kereta, bus, travel, dan angkutan laut, serta petugas bandara, stasiun, terminal, rest area, dan pompa bensin. Selanjutnya, mereka yang tambah sibuk adalah yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, dan kulineri karena kebanjiran tamu yang sedang liburan. Di samping itu, bagi karyawan-karyawati, hari raya artinya menerima THR, bahkan ada juga yang menerima bonus akhir tahun, sehingga dapat bersenang-senang membeli pakaian baru, liburan, dan lain-lain. Sementara bagi pengusaha harus menyiapkan dana lebih banyak untuk membayar THR, di mana bagi sebagian pengusaha tidak mudah karena kondisi usahanya sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, bagi sebagian orang libur nasional artinya pengeluaran bertambah banyak, bahkan ada yang sampai tekor. Tapi sebaliknya, ada yang kebanjiran order dan penghasilannya meningkat. Inilah fenomena national holiday, adanya keseimbangan antara yang bisa liburan dan yang sibuk bekerja, keduanya akan saling melengkapi. Bagaimana jadinya apabila semuanya libur dan tidak ada yang melayani? Maka akan terjadi implikasi yang kurang baik. Pertama, pelayanan publik seperti layanan kesehatan, keamanan, transportasi, penginapan, makanan, dan lain-lain akan terhenti. Juga kondisi darurat dan mendesak kemungkinan tidak dapat ditangani dengan segera. Kedua, kegiatan ekonomi terhenti atau melambat karena semua orang libur sehingga tidak ada yang melayani pelanggan. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan masyarakat karena tidak tersedianya layanan sehingga liburan yang harusnya menyenangkan bisa berubah menjadi stres dan menyebalkan. Sebaliknya, apabila semuanya sibuk bekerja dan tidak ada yang liburan juga tidak baik. Yang pertama, roda perekonomian tidak berputar karena tidak ada yang dilayani. Hotel, kulineri, tempat wisata, serta bisnis transportasi sepi karena tidak ada pelanggan. Kedua, banyak orang akan burnout dan stres karena kerja terus-menerus dan keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan bisa terganggu. Ketiga, potensi menurunnya kreativitas dan produktivitas karena jenuh bekerja secara terus-menerus tanpa jeda waktu liburan. Dan keempat, potensi peningkatan risiko keselamatan kerja karena kelelahan, terutama pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Itulah fenomena national holiday. Dimanapun posisi dan peran Anda, baik yang bisa liburan atau yang sibuk bekerja, marilah kita syukuri dan kita jalani dengan sungguh-sungguh agar semuanya happy.